Shalom, selamat pagi semuanya. Syukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan dan kemurahan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna, buat penyertaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh engkaulah Tuhan kami, engkaulah Raja kami. Engkau yang termulia, engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau termulia di bumi dan di surga. Sekali berkatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Disembah kau Tuhan, disembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau termulia di bumi dan di surga. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu.
Puji, muliakan nama. Puji, muliakan nama. Allah Tuhan yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, Raja satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah, Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya terang membaik tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami Ya Allah baik, baik, sangat baik. Ya rahmat baik,
Kami puji Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, sungguh heran. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, disembah. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib di antara kami. Kita terukur kasih-Mu, setia-Mu, panjang sabar-Mu. Engkau yang pelihara kami dengan kebajikan dan kemurahan-Mu. Engkau yang menolong kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati kami dengan kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Sebab itu hanya dengan Engkau kami tenang. Hanya tinggal di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu, dan Engkau mau menolong kami, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau tinggal di dalam.
Selamanya Engkau tinggal dalam kami. Manunggal bersamamu, Tuhan. Sebab Engkau yang kami perlu di setiap waktu dalam hidup kami. Sebab kami takkan berarti apapun tanpamu. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau segala-galanya. Bukan perkara yang lain, tapi hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih. Terima kasih. Betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang sah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama seperti-Mu. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya penolong yang ajaib, penolong yang tak pernah terlambat. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau, Tuhan, dan tidak ada yang lain. Dan Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, oleh siapapun. Engkau segala-galanya bagi kami. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah kasih-Mu di dalam kami, Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Terima kasih. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Ayah dihara hidupku.
Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, ya. Tolong jawablah hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kamu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu di sepanjang hari-hari kami. Sebab Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Immanuel bagi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu, supaya ada tempat di dalam hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman,
dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sudah sampai di pasal 38 dari kitab Yeskiel. Eh, Pasal 38 dan pasal 39 kitab Yeskiel ini sekarang menjadi populer ya, karena bersamaan dengan konflik Iran dengan Israel ya. Banyak yang menduga-duga apakah ini nubuatan dari pasal ini sedang digenapi ya. Tapi tentu kita tidak membahas itu cukup berat. Kita serahkan itu nanti pada Pak Heri aja ya. Kita yang ringan-ringan aja lah. Saya akan bacakan eh, firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan sorry, mereka semuanya diam dengan aman tentram. Ayat 9, engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Seba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram pada waktu itulah engkau akan bergerak, dan datang dari tempatmu, dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku,
pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu, kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Ayat 22, aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku di hadapan dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi kalau kita baca dan kita perhatikan Yeskiel pasal yang ke-38 ini berbicara tentang eh, Gog, ya, seorang pemimpin dari utara Israel, ya, yang memimpin koalisi daripada banyak bangsa-bangsa, ya, yang bertujuan mereka berniat untuk menyerang Israel yang pada saat itu sudah dipulihkan. Jadi mereka memimpin Gog ini memimpin persekutuan ataupun koalisi yang begitu banyak, begitu besar dari banyak bangsa-bangsa, dari banyak raja-raja, ya, untuk menyerang atau untuk mengalahkan atau untuk merebut tanah Israel, ya. Karena Israel pada waktu mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka mempunyai kelemahan, tidak punya, dikatakan tidak punya tembok, tidak punya pelindung, tidak punya pintu gerbang, jadi menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh mereka. Eh, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana Gog dan para sekutunya, para koalisinya berniat untuk merebut tanah Israel, ya, karena sekali lagi tadi dikatakan bahwa mereka mengira Israel itu adalah menjadi sasaran yang empuk bagi mereka dan dengan mudah bisa dapat dikalahkan. Tetapi kita tahu ceritanya, ya, Tuhan tidak bertinggal diam, ya. Tuhan melindungi Israel, ya. Tuhan bahkan bangkit untuk menjadi lawan Gog dan semua koalisinya, ya, menghancurkan mereka, bahkan dikatakan melalui berbagai-bagai bencana, ya, ada gempa bumi, ada sakit penyakit, ya, ada kekacauan di antara para sekutu mereka, para pasukan mereka sendiri, sehingga mereka dikatakan tadi pedang memakan pedang, ya, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Itu kira-kira gambaran umum dari Yeskiel pasal 38, ya. Eh, aplikasinya bagi kita, apa kira-kira yang bisa kita dapat dari pasal 38 ini, ya. Yang pertama yang saya dapat adalah Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan otoritasnya atas Israel, ya, pada waktu itu, dan tentu bagi kita sekarang adalah Israel rohani, yaitu orang-orang yang percaya. Tuhan mampu menunjukkan kuasa, menunjukkan otoritasnya yang luar biasa. Karena Gog dengan eh, apa namanya, dengan koalisi koalisi persekutuan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain merupakan sebuah ancaman yang
begitu serius sebenarnya bagi Israel. Tetapi apapun yang terjadi, ya Tuhan sanggup melindungi dan menjaga Israel. Dan Tuhan juga pasti sanggup melindungi dan menjaga kehidupan kita pada hari-hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan kita, yang menjadi tantangan atau menjadi ancaman di dalam kehidupan kita yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti berkuasa, Tuhan mampu menunjukkan otoritas dan kuasanya untuk menjaga dan melindungi kita. Yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita tahu tadi ceritanya bahwa Israel sebenarnya sedang dalam masa-masa pemulihan, ya. Mereka sedang hidup dalam keamanan dan ketentraman, ya. Tetapi ternyata di tengah-tengah keamanan dan ketentraman tersebut ada ancaman besar, ya. Ada koalisi besar yang sedang mengancam mereka, yang sedang mengintai mereka, yang sedang mengancam kehidupan mereka, bahkan akan mengalahkan dan merebut tanah pusaka yang sudah mereka terima pada waktu itu. Nah, eh, aplikasinya atau apa namanya, eh, apa yang bisa kita pelajari di sini, ya, kita bisa belajar bahwa kadang-kadang di dalam masa-masa pemulihan kita, ya, di dalam masa-masa pemulihan kita, mungkin saja pemulihan itu tidak berjalan dengan aman, ya, tidak berjalan dengan lancar seperti ekspektasi kita, ya. Kemungkinan saja di dalam proses pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita justru ada tantangan baru, ada ancaman baru, ada kesulitan yang baru yang sedang kita terima. Nah, di situ kadang-kadang kita bisa putus asa dan bisa menyerah, ya. Kita bingung. Tetapi hari ini kita belajar, ya, eh, kalau Tuhan sudah berjanji untuk memulihkan kita, ya, maka kita harus percaya kepada Tuhan 100% bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita sampai selesai. Ya, apapun ancaman, ya, yang mungkin sedang kita alami, ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Oleh karena itu, ya, kita jangan menyerah di dalam menanti atau di dalam memegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan, ya, bahwa kadang-kadang di dalam proses pemulihan mungkin kita merasa eh, tidak berjalan dengan aman, tidak berjalan dengan lancar, tetapi kalau kita percaya, ya, kita tetap memegang janji Tuhan, ya, Tuhan tidak berdiam diri dan Tuhan tetap teguh memegang janjinya dan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang bisa kita ambil pelajari dari kisah Yeskel 38 ini adalah bahwa kalau tadi kita melihat, ya, Israel begitu terancam dengan koalisi besar yang begitu banyak, ya, persekutuan Gog dengan bangsa-bangsa yang lain untuk menyerang atau untuk mengalahkan mereka, tetapi ternyata Tuhan tidak berdiam diri dan menolong mereka. Ya, tentu kita bisa belajar bahwa selalu ada pengharapan, ya, bagi anak-anak Tuhan, ya, menghadapi koalisi besar, ya. Israel tentu pasti tidak berdaya, ya, tetapi di tangan Tuhan, ya, selalu ada kemenangan yang disediakan bagi kita. Sekali lagi pesannya, ya, jangan menyerah, ya. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dan tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentu dengan pesan utamanya adalah bahwa kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang mengasihi kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, bahkan di luar nalar kita, sehingga apapun keadaan situasi yang kita alami, tetaplah berharap kepada Tuhan,
karena di dalam Tuhanlah ada pertolongan. Nah, jadi itu yang tentu kita bisa belajar dari apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel yang kita baca hari ini, sekalipun diserang dengan pasukan yang besar, tapi ada perlindungan Tuhan karena Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah Israel, supaya semua bangsa tahu dia Tuhan. Nah, itu hal yang menjadi perenungan dan rasa syukur secara pribadi bagi kita. Nah, tentu secara umum seperti yang Pak Ramli tadi sampaikan, walaupun saya juga bukan pakar akhir zaman, Bapak Ibu. Tapi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan sebagai pembuka, sebenarnya sejak pasal 37 itu adalah sebuah penggenapan. Penggenapan dalam artian eh, sampai hari ini kita tahu bahwa itu bukan digenapi di masa ketika bangsa Israel eh, pulang dari Babel. Karena ketika bangsa Israel pulang dari Babel, itu mereka masih juga tetap di bawah penjajahan negara-negara yang lain. Kan setelah Babel, terus muncul media Persia, muncul kerajaan Yunani, bahkan di zaman Yesus muncul kerajaan Romawi, dan kemudian puncaknya pada tahun 70 benar-benar Yerusalem dimusnahkan dan bangsa Israel benar-benar hilang, terpencar-pencar ke seluruh penjuru bumi. Nah, tetapi kemarin di pasal 37 katakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan bukan cuma dari suku Yehuda, tapi Yehuda dan Israel, 12 suku itu akan dikumpulkan. Dan kemarin sudah saya katakan, yang kita percaya, saya pribadi, kemarin saya katakan seperti itu digenapi di tahun 48. Ketika dari berbagai penjuru bumi, dimulai dengan sebuah gerakan uh, untuk memanggil kembali bangsa keturunan Israel, baik yang murni maupun yang sudah bercampur dengan berbagai macam ras di bumi, tapi mereka masih memiliki garis keturunan suku Israel. Mereka berkumpul, dan seperti kemarin saya katakan, sampai hari ini kita tahu bahwa Israel yang ada di modern ini, mereka tetap menyembah kepada Allah Yahweh, dan sampai hari ini nggak ada isu bahwa mereka menyembah berhala, enggak. Seperti yang kemarin juga saya katakan, kalau Bapak Ibu yang pernah ke tanah Israel, maka kita justru akan dengar dan lihat betapa mereka itu beribadah kepada Allah Yahweh itu dengan sungguh-sungguh. Shema Israel itu bisa berkumandang di setiap sudut tempat ibadah mereka, di jam-jam sembahyang mereka. Bahkan sampai hari ini kita lihat di YouTube, bahkan ketika tentara-tentara mereka akan berperang, mereka bisa menyanyi, menyembah Tuhan dengan pujian-pujian kepada Allah Yahweh yang mereka sembah, yang mereka kenal, yang kita juga kenal melalui pribadi Yesus tentunya. Dan seperti yang Pak Ramli tadi katakan, di pasal 38 ini, ya inilah yang mungkin sedang digenapi hari-hari ini. Karena sejak pasal 37, 38, 39 itu sebuah nubuatan yang sebagian besar para hamba-hamba Tuhan meyakini ini hari-hari di mana mereka ayat-ayat ini sedang digenapi. Walaupun tentunya inilah sebuah penafsiran, karena beberapa puluh tahun yang lalu waktu Israel juga sempat diserang, perang berapa hari, dipikir itulah penggenapan. Tapi ternyata enggak, muncul lagi. Nah, tapi seperti yang berkali-kali di beberapa waktu yang lalu saya katakan, setiap nubuatan yang disampaikan di Perjanjian Lama itu kan seperti sebuah kaca prisma yang penggenapannya itu semakin lama semakin besar. Nah, jadi seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, ya kalau saran saya, kalau Bapak Ibu mau mendalami, dengan hormat saya boleh sebut, Bapak Ibu boleh cari YouTube pengajarannya Bapak Pendeta Rubin Adi. Nah, beliau banyak mengupas hal ini tentang akhir zaman, tentang Gog Magog. Ya, akan lebih detail di situ, karena ini memang sebuah seri pelajaran yang cukup panjang. Tapi pembelajarannya adalah seperti ini, selain dari apa yang Pak Ramli tadi katakan, tentu bagi kita, seperti kemarin juga saya katakan, kita harus percaya
bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Dan kita tahu kita sedang hidup di ujung, di akhir daripada akhir zaman, di mana semua penggenapan yang memang sentralnya mau tidak mau itu bicara tentang Israel, itu sedang digenapi Bapak Ibu. Sentral Israel maksudnya ya karena semua akan berkaitan dengan Israel. Walaupun tentu sentral kita adalah Yesus yang akan datang kali kedua. Dan kita tahu itu pasti akan terjadi. Seperti berkali-kali saya katakan dari 5 hal besar yang berkaitan dengan hidup Yesus yang dinubuatkan ribuan tahun sebelum 2000 tahun yang lalu bahkan itu 4 hal sudah digenapi, yaitu nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang kebangkitannya, nubuatan tentang kenaikannya, itu sudah digenapi Bapak Ibu. Nah tinggal satu, janji yang disampaikan oleh malaikat ketika Yesus terangkat ke surga bahwa Yesus akan datang kembali, saya percaya dan kita harus percaya itu juga akan digenapi. Dan berkali-kali juga kalau Bapak Ibu perhatikan pengajaran-pengajaran akhir zaman hari ini, sekali lagi ini penafsiran Bapak Ibu ya, karena firman Tuhan juga katakan nggak ada satupun yang tahu kapan hari yang tepat. Tapi firman Tuhan juga memberikan clue bahwa kita harus belajar menilai zaman, menghitung, sehingga apa yang terjadi hari-hari ini itu sudah semakin menjurus dan memperjelas bahwa semua yang disampaikan oleh firman Tuhan itu sedang terjadi. Dan kalau bicara soal peta zaman, wah, itu salah satu ukuran yang nggak pernah meleset. Zaman Bapa 2000 sejak Adam sampai Abraham. Zaman anak 2000 dari Ishak sampai Yesus. Zaman Roh Kudus dari pencurahan sampai sekarang itu hampir 2000 Bapak Ibu. Nah, belum lagi ada ayat katakan kalau nggak akan tunas itu sudah bertumbuh dan satu angkatan ini nggak akan berlalu. Tahun 48 kalau ditambah satu angkatan itu 80 berdasarkan Mazmur 91. Manusia itu satu generasi 70 atau 80 itu merujuk ke tahun 2028. Nah, ini bukan berarti, waduh tinggal 3 tahun. Kan spirit yang berkali-kali saya katakan, jangankan 3 tahun Bapak Ibu. Kalau nanti malam Tuhan Yesus datang, itu jauh lebih baik bagi kita. Nah, berkali-kali saya katakan, kalau ada orang yang takut Yesus datang, nah itu dipertanyakan. Jangan-jangan apa yang dicatat oleh Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes, di situ dikatakan, kalau kasih kepada Bapa nggak ada, karena kasih kita kepada dunia, kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, nah, itu akan membuat kita takut hari-hari ini. Tapi kalau kasih kita hari ini tetap kepada Bapa, ya Yesus datang, ya segeralah. Seperti ada pujian lama katakan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Harusnya spiritnya tetap seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau sampai ada yang takut, waduh Yesus sudah mau datang, waduh itu salah besar kekristenan kita. Berarti kita sedang berselingkuh dengan dunia. Seperti gambaran yang berkali-kali saya katakan, kalau seorang istri yang sedang menunggu suaminya kerja di luar kota Manda, dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan suaminya tiba-tiba sudah muncul di depan pintu, udah ketok-ketok. Nah kalau istrinya tetap setia, cinta, wah pasti dia akan buka pintunya dengan segera, dia akan sambut suaminya dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Tapi kalau di dalam dia sembunyiin selingkuhan, dia pasti akan ketakutan. Nah, jadi nggak usah takut tentang akhir zaman Bapak Ibu, nggak usah takut tentang Yesus datang, harus semakin kita sungguh-sungguh dan kita menanti-nantikannya dengan penuh harap. Nah, di Yesaya 37 ini, yang seperti Pak Ramli tadi katakan di awal, mungkinkah ini yang sedang terjadi? Negeri dari utara, kita tahu siapa itu negeri dari utara dengan sekutunya, yang hari-hari ini sedang menyerang Israel. Karena memang kita nggak akan bisa memprediksi eskalasi yang terjadi hari-hari ini. Dalam hitungan hari, minggu, bulan, begitu berubah cepat sekali dunia ini. Apalagi 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Kita nggak akan tahu, Bapak Ibu.
Kalau kita mundur 5 tahun terakhir saja, kalau Bapak Ibu yang benar-benar mengikuti perkembangan di seluruh lini kehidupan dunia ini, aduh, kita ini benar-benar banyak kehilangan. Ya, makanya di satu sisi firman Tuhan juga katakan, tadi juga katakan kan kalau Israel mulai kata damai, damai, baru diserang. Firman Tuhan yang sama Yesus katakan kalau kau ngomong, oh damai, 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 hari itu akan tiba-tiba datang. Daerah Timur Tengah beberapa waktu yang lalu kita tahu damai. Negara-negara UEA yang notabene-nya dulu sangat-sangat apa ya tertutup. Sekarang mereka sudah sangat-sangat terbuka, budaya Barat sudah terbuka, hubungan kerjasama Israel dan negara-negara Arab di sekelilingnya sudah oke karena mantunya Presiden Amerika yang sekarang. Nah, tapi bagi kita, damai-damai bisa saja tiba-tiba terjadi. Tapi sekali lagi, bukankah Yesus sudah berpesan kepada kita, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kamu nggak tahu kapan waktunya. Jadi sekali lagi, bicara tentang akhir zaman, seperti Pak Ramli tadi katakan, apakah ini sedang digenapi hari-hari ini? Bisa saja iya, dan eskalasinya pasti akan semakin meningkat. Tapi pertanyaan perenungan di hati kita, apakah hati kita masih hanya tertuju kepada kekasih jiwa kita yang kita nanti-nantikan kedatangannya? Atau hati kita sudah beralih kepada dunia ini? Karena kita pikir seperti apa yang dicatat oleh Petrus. Banyak orang di akhir zaman katakan, mana janji tentang kedatangannya? Sudah sejak zaman bapak-bapak leluhur kami. Enggak itu, enggak mungkin. Pertama kali saya dengar kisah tentang akhir zaman itu tahun 91, Bapak Ibu. Waktu panas-panasnya perang Irak-Iran. Wah, seakan-akan itu sudah mau datang. Terus nggak lama kemudian barcode, kalau nggak salah itu muncul. Oh, bukan, sebelumnya PNG pakai barcode. Terus komputer. Waduh, pokoknya semua yang merujuk akhir zaman. Tapi secara garis besar ya cuma ada dua kelompok yang saya lihat. Ada yang ketakutan, tapi di satu sisi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka akan tetap menyatakan ulama tadi Bapak Ibu. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita tetap percaya, kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun situasi kondisi yang kau alami, engkau punya Tuhan yang mampu memulihkan keadaanmu. Bagian kita adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Berdoa, berjaga-jaga, terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sembari terus menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, berdoa dan berjaga-jaga seperti nanti malam Tuhan datang. Tapi bekerja, ya seperti masih 1000 tahun. Tuhan akan datang. Nah, makanya Edko sekali lagi katakan keseimbangan itu kunci kehidupan Bapak Ibu. Jangan gak seimbang hidup ini. Berdoa dan berjaga-jaga seperti Tuhan nanti malam datang, tapi juga tetap harus bekerja seperti seakan-akan 1000 tahun lagi Tuhan akan datang. Nah, jangan di kelompok ekstrim kanan ataupun kiri. Wah, berdoa, berjaga-jaga, sudahlah, nggak usah kerja. Seperti beberapa waktu yang lalu kita banyak dengar kisah kan. Dijualin semua hartanya, usahanya ditutup. Mau berdoa saja, berjaga-jaga. Ditunggu-tunggu, nggak datang-datang Tuhan. Atau seperti sebagian besar anak muda, nggak terlalu pusing tentang Yesus datang atau enggak. Kayaknya sudah nggak benar lah itu. Mereka sibuk saja cari uang dan melupakan Tuhan. Itu juga bahaya Bapak Ibu. Jadi keseimbangan itu kunci kehidupan. Berdoa dan berjaga-jaga dan terus ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu harus kita lakukan secara seimbang Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kepada siapa yang jadwal doa hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan nanti ditutup oleh Pak Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari Ya, kita mari kita bersatu. masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti kita sama Pak Dr. Oke, Ramli. oke, terima kasih Pak Hengki.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dan ini masuk dalam doa. Bapa kami yang bertak dalam surga, yang kami puji, yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan, Engkau ampun segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua, orang tua, suami istri, anak, cucu, menantu, serta yang mengendara dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu urapi dan berkati kami ya Tuhan. Supaya kami tetap taat, setia kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah berikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Sehingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat bersuka cita dan damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh lebih rema dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia dan juga setia dengan janjinya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau selalu menunjukkan otoritas dan kuasanya Tuhan. Untuk menjaga, melindungi, dan melingkupi kami semua ya Tuhan. Setiap kehidupan kami tentunya ada proses ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap tantangan Engkau selalu berikan solusi pada kami semua ya Tuhan. Dan kami selalu di pihak Engkau ya Tuhan Yesus. Karena janji firman ya Tuhan, Engkau selalu memberikan pengharapan dan turut bekerja dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan mendatang kebaikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau selalu berdoa dan menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Engkau. Pada pagi hari ini hamba-Mu pada terlam yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan Yesus pelayanannya. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa dan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Terus Engkau jauh tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga ya Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Dan istri dan anaknya Engkau berkati. Dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya semua ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Keramdian ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Dan apabila ada pergumulan persoalan ya Tuhan, Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua boleh bersuka cita, menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga apabila ada teman di grup Koronel yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau dengan sepakat buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan yang sempurna tetap terjadi ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati ya Tuhan anak-anaknya dan orang tuanya ya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuliakan nama Engkau. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan sepakat berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan dan pemerintahannya. Tuhan Yesus berkati negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan. Nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aparat TNI Polri tetap taat setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Dari kota sampai daerah terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya ada ketentraman buat seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus dan pemerintahannya. Buat ya Tuhan, ya pemerintahan dari pusat maupun sampai daerah ya Tuhan. Engkau selalu berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau ya Tuhan beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani semuanya dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan ya Tuhan di kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus.
Bagi kami juga, kami doakan juga hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga Unity doakan buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi tetap bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Selalu Unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung sehingga boleh menjadi garam dan terang dan menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka datang bertobat sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia itu. Setiap tutur bertelut, siap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami juga pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya kami boleh menerima jawaban dari setiap doa yang kami boleh panjarkan pada hari ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk sharing firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, berotoritas dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang dengan sukacita mempersiapkan diri dan menyambut hari kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai apapun yang kami kerjakan. Terpuji namamu, akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Berapa hari lagi Bu Dorcas?